adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Lause Grace. Halo Sali. Bagaimana kabarnya Lause? Puji Tuhan luar biasa baik. Baguslah. Wah Lause Grace, kita udah lama banget ya. Kita udah gak ketemu sama adik-adik di rumah. Kita gak bisa ketemu secara langsung. Tapi Lause Aling, Lause Grace, dan semua Lause yang ada berharap adik-adik saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik semua ya. Nah Lause Grace, kita hari ini mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri, yang masih duduk semuanya berdiri. Ayo semua yang masih duduk tuh, yang masih duduk di sofa tuh. Ayo berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bikin gerakan sama-sama. Kita mau angkat pujian. Hai sahabat Kristus. Ikutin gerakan Lause ya di depan. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari melompat. Hap. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari menari. Neng nong neng. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. La. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari tertawa. Hahaha. Minta Lause Grace untuk membuka kita dalam doa. Oke, adik-adik semua, mari kita dalam keadaan sikap doa. Kita mau berdoa sama-sama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan saat ini kami dalam keadaan ibadah melalui via online ya Tuhan. Kami memohon kiranya pada pagi hari ini ketika kami beribadah, anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan, bahkan sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya ibadah kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Lause Grace masih ingat gak cerita beberapa minggu lalu? Masih dong. Masih. Hayo apa ceritanya? Cerita tentang Tuhan Yesus sayang sama anak-anaknya. Sayang sama Lause Grace, sayang sama Lause Aling. Iya benar banget. Oleh Tuhan karena Yesus itu mau jadikan kita semua sahabat-sahabat. benar banget. Karena itu Lause mau ajak kita semua sama-sama nyanyi Yesus cinta semua anak. Adik-adik bisa kan? Pasti Bisa bisa, dong. Lause. Ayo kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicintai. Tuhan Yesus semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali. Firman Tuhan yang terambil dari dalam buku terindah, Alkitab. Benar sekali. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk itu Lause Aling, Lause Grace mau ajak adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi lagu Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bulan ini kita sudah dengar satu tema cerita firman Tuhan tentang Yesus yang bersahabat bagi banyak orang. Lause Aling pernah bercerita bahwa Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Lalu kemudian Lause Felicia juga bercerita bahwa Tuhan Yesus sahabatnya secara pribadi. Dan saya mau menyampaikan sebuah cerita firman Tuhan bahwa Yesus sahabat kita semua. Sahabat semua orang. Tetapi orang yang bagaimana yang bisa menjadi sahabat Yesus? Mau tahu? Mau tahu? Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kehadiran Tuhan Yesus yang boleh menjadi wakil pernyataan kehadiran Allah atas kehidupan kami umat manusia. Bahkan kami bersyukur melalui Tuhan Yesus kami bisa menjadi anak-anak Allah, dan itulah sebabnya kami rindu untuk terus membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami bersama-sama mau merenungkan, memahami, bahkan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian yang punya Alkitab boleh dibuka. Bahwa kali ini Lause akan bercerita dari kisah Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Nah ayat yang ke-50 kita boleh jadikan ayat mas atau ayat hafalan. Bisa? Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik, sekarang tangannya dilipat, duduk yang manis, matanya boleh dibuka, telinganya dibuka, mulutnya boleh dikunci sedikit. Lause mau cerita. Siap? Oke. Yesus sahabat semua orang. Tetapi siapa dia yang bisa menjadi sahabat Yesus?
yaitu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti, orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga. Yesus sayang semuanya. Nah, adik-adik sekalian, ada seorang yang sebetulnya dia orang hebat. Dia kaya, dia punya posisi, dia punya kedekatan dengan pejabat-pejabat kota. Dia juga adalah seorang Farisi. Namanya adalah teret. Iya. Tahu namanya? Sekali lagi ya. Teret. Apa itu? SMN. Simon. Betul. Simon itu orang Farisi. Dia mengerti tentang aturan-aturan keagamaan. Dia punya posisi di bait Allah. Dia orang yang luar biasa. Nah, Simon ini berpikir Yesus adalah sahabat dia. Apakah demikian? Ya tentu, Yesus tidak pernah membenci siapapun, sekalipun dia orang Farisi. Itulah sebabnya waktu Simon, orang Farisi dan orang kaya ini mengadakan sebuah perjamuan, Tuhan Yesus diundang. Nah, waktu Tuhan Yesus diundang, kalau zaman dulu tuh ya, itu kursinya agak panjang, agak pendek. Sambil makan-makan, ngobrol. Sepertinya Yesus begini kali ya duduknya ya. Seperti setengah tiduran begitu. Kursi seperti sofa, lalu kakinya ke belakang cukup ini ya. Nah, seperti santai lah gitu. Kayak siapa ya? Ya kayak kita di rumah sambil santai-santai begitu, duduk begini gitu ya. Nah, lagi Simon dan Tuhan Yesus ini ngobrol, makan, santai. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tenet. Iya. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke rumah Simon. Dia tidak pedulikan Simon, tapi dia berdiri dekat belakang Yesus, dekat kaki. Dia berdiri, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia keluarkan sesuatu, apa itu? Iya, ternyata sebuah botol kecil berisi minyak wangi. Apa yang dilakukan dia? Kemudian si wanita itu seperti kayak bersujud begitu ya. Seperti kayak bersujud. Nah, lalu kemudian minyak itu dituang. Kemana? Kemana? Ke baju? Oh tidak. Ke kepala? Oh tidak. Tapi kemana? Ke kaki Yesus. Nah, waktu dituang ke kaki Yesus, tiba-tiba si wanita itu menangis. Hatinya begitu sedih sekali. Lalu ketika dituang minyak wangi ke kaki itu, ya semua pada bengong. Apa yang terjadi? Yesus tahu gak? Yesus tahu, tapi Yesus pengen tahu. Lihat bagaimana yang lain. Nah, setelah dituang ke kaki Yesus, lalu kemudian si perempuan itu mengambil rambutnya yang panjang, lalu diusap ke kaki Yesus, dan sambil menangis air matanya itu netes terus kena kaki Yesus. Waktu kena kaki Yesus diusap lagi. Kenapa ya? Mau tahu? Kalau mau tahu, Alkitab katakan siapa itu Simon? Simon yang tadi mengundang Yesus, orang Farisi, dalam hatinya begini. Kalau Yesus itu nabi, mestinya dia tahu siapa perempuan itu. Perempuan itu adalah perempuan yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus kok izinin itu kakinya dipegang-pegang sama perempuan berdosa? Begitu ya. Tapi Yesus tahu gak? Yesus tahu isi hati Simon. Maka Tuhan Yesus bilang, Simon, kamu tahu gak kenapa perempuan ini netesin air mata di kakiku, lalu diusap dengan rambutnya, bahkan diberikan minyak wangi? Kenapa?
Karena dia mengasihi aku. Karena dia tahu, dia mau berterima kasih atas semua yang sudah aku lakukan kepadanya. Apa itu? Mengampuni dosa dia. Nah, aku mau kasih tahu Simon ya. Nih coba kamu tebak nih. Ada 2 orang. Yang satu utang 500. Yang satu utang 50 dinar. Lalu kemudian dua-duanya gak sanggup bayar kepada seorang tuan. Nah tuannya bilang, ya udah yang 500 aku bebasin. Gak usah bayar lagi. Tapi yang 50 aku bebasin. Gak usah bayar lagi. Nah kira-kira bagaimana sikap 2 orang itu Simon? Bagaimana anak-anak sekalian, adik-adik sekalian sikapnya? Mungkin kita yang utang 50 begini kali ya. Makasih Tuhan. Begitu ya, benar ya. Tapi yang utang 500 kan banyak. Mungkin bagaimana sikapnya? Dia kan, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya gak sanggup bayar. Seharusnya saya masuk penjara. Tapi sekarang Tuhan bebasin utang saya. Kenapa bisa begitu? Karena yang 500 merasa dikasihi Tuhan luar biasa. Nah, intinya Tuhan Yesus mau bilang begini. Simon, aku mau bersahabat dengan kamu. Tapi sayang, di hatimu ada kesombongan. Di hatimu merasa kamu lebih baik dari orang lain. Bahkan di hatimu, di pikiranmu, engkau cuman anggap aku ini cuman manusia biasa. Tapi si perempuan ini, dia orang berdosa, dia dihina, dia dimusuhin masyarakat, dia dibenci, bahkan dia dijauhi oleh orang-orang. Tapi dia merasa bahwa Allah begitu mengasihi dia, mengampuni dosa dia. Dan itulah sebabnya dia mau mengasihi aku lebih daripada yang lain. Jadi adik-adik sekalian, dari sini kita bisa belajar bagaimana caranya kita mau menjadi sahabat Yesus. Kita harus jadi anak yang rendah hati. Kita harus berani belajar mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus berani terima bahwa kita butuh Tuhan Yesus Juru Selamat. Butuh pengampunan. Dan kita juga harus mau terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Jadi 1 bulan ini kita boleh belajar sesuatu yang indah. Yesus sahabat anak-anak. Yesus sahabat saya secara pribadi. Yesus juga sahabat buat orang-orang yang lemah, yang tak berarti, yang tak berharga. Tetapi dia mau memuji Tuhan. Ya, Mazmur 150 ayat 4 mengatakan demikian. Pujilah Tuhan dengan rebana, dengan tarian, dengan kecapi, dengan seruling. Artinya apa? Semua yang ada pada hidup kita, kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Jadi tahun 2021 ini, siapa yuk anak-anak sekalian, adik-adik sekolah minggu yang mau lebih mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan? Angkat tangan? Iya. Siapa yang mau lebih setia kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan? Siapa yang mau lebih sungguh-sungguh lagi persembahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus? Amin. Ya, sekali lagi kita hafalan sama-sama ya. Lo saya sebut ya. Lukas 7 ayat 50. Tetapi iya benar. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yuk kita boleh ganti kata imanmu jadi imanku. Engkau kita ganti jadi saya. Yuk boleh ya. Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada saya, imanku telah menyelamatkan aku. Ya, iman kepada kita, pada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus mau datang ke dunia menjadi sahabat bagi kami semua. Baik anak-anak, orang berdosa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mau dibaharui, dibentuk hidupnya. Biarlah Tuhan sepanjang 2021 ini
Kami mau mengasihi Tuhan lebih daripada waktu-waktu yang kemarin. Kami mau setia, kami mau rindu terus memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Mari semua adik-adik semua yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, Grace, kita tadi udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memberikan Persembahan syukur. gimana tuh Lause? Persembahannya bisa minta tolong mama papa untuk transferkan ke nomor rekening di bawah ini Atau bisa langsung dibawa nih ke gereja pada saat jam kantor. Nah adik-adik, kita sekarang mau mengakhiri serangkaian ibadah sekolah minggu ini. Kita sama-sama mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang Engkau berikan boleh selalu kami ingat dan menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.